Ya. Oke. Saya moderator ya, Kak Gilang. Saya yang moderatornya atau gimana? Saya aja saya. Iya, iya. Silakan Kak. Oke. Sudah dibuka ya. Selamat sore adik-adik semuanya dan Kak Gilang. Semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia selalu adik-adik semuanya yang ada di SMK 1 Pasaman dengan memilih peminatan jurnalistik ini. Oke, pada pertemuan yang kedua ini menjelang sore kita akan menyampaikan sebuah masih materi karena belum sampai ke praktek. Nah, yang mana materi ini diharapkan oleh Kak Gilang dan saya sendiri nantinya untuk bekal adik-adik semuanya dalam praktek jurnalis. Oke, pada sore hari ini insya Allah ada dua materi. Yang pertama kita akan membahas konsepnya dan juga ada kode etiknya jurnalistik. Yang pertama langsung saja untuk menyingkat waktu karena sudah sore juga dan takutnya memperpanjang waktu dan media, saya persilahkan kepada Kak Gilang selaku pemateri yang pertama ya untuk adik-adik semuanya pada sore kali ini. Nanti setelah Kak Gilang akan saya lanjutkan materinya. Ya, mungkin saya persilahkan, monggo. Oke, saya izin share screen ya. Sudah terlihat apa belum? Oke, sudah. Adik-adik sudah terlihat belum? Sudah terlihat semuanya ya? Sudah. Oh ya, sebelum dimulai juga mohon semuanya untuk menghidupkan kameranya. Oke, monggo Kak Gilang. Oke. Selamat sore semuanya. Selamat sore Kak Ikhwan. Sore. Oke, pada sore hari ini kita akan, terutama saya akan membahas mengenai sejarah dan jurnalistik digital. Ya, semuanya sudah siap ya? Oke. Sebentar, ini kok bisa next. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai sejarah jurnalistik. Pertemuan kemarin kan kita sudah membahas mengenai itu ya, konsep jurnalistik sama konsep komunikasi. Nah, sekarang kita sudah mulai mendalam ke jurnalistiknya. Yang pertama, sejarah jurnalistik Indonesia. Dalam sejarah jurnalistik Indonesia itu terdapat 5 tahapan, mulai dari masa penjajahan Belanda, masa pendudukan Jepang, era Presiden Insinyur Soekarno, era Presiden Soeharto, dan yang terakhir era reformasi. Oke, kita mulai aja langsung pada sejarah tahap yang pertama itu saat penjajahan Belanda. Oke, pada tahun 1615 itu surat kabar pertama muncul bernama Memories der Novelist. Itu surat kabar Belanda yang dipimpin atau diketuai oleh Gubernur Jenderal VOC pada saat itu, yaitu Jan Pietersen Jun. Kemudian, pada tahun 1688, surat kabar dicetak menggunakan mesin cetak pertama oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi sebelum tahun 1688 itu masih ditulis tangan menggunakan, ya tulis tangan lah pokoknya. Tulis secara manual surat kabar. Jadi pembacanya itu tidak bisa banyak, hanya kalangan-kalangan tertentu yang bisa membaca surat kabar. Nah, setelah tahun 1688 itu
sudah mulai muncul mesin cetak. Jadinya surat kabar mulai diproduksi secara besar. Jadi bisa dinikmati oleh orang banyak seperti itu. Oke. Setelah muncul surat kabar pertama dengan mesin cetak, itu mulai bermunculan surat kabar baik dari pribumi ataupun etnik Tionghoa dengan berbagai macam bahasa di dalamnya. Jadi satu surat kabar itu menggunakan surat kabarnya itu menggunakan berbagai macam bahasa. Tidak seperti sekarang kan kebanyakan di Indonesia ya bahasa Indonesia, tapi di saat itu surat kabar itu sesuai dengan pemiliknya atau cetakannya. Bisa menggunakan bahasa Belanda, bahasa Cina, bahasa Jawa, ataupun bahasa daerah lainnya. Oke, lanjut. Nah, ini nih. Yang tahap kedua adalah saat masa penjajahan pendudukan Jepang. Yang semulanya sudah mulai muncul berbagai macam surat kabar. Di awal era penjajahan Jepang, surat kabar itu dibatasi oleh pemerintah Jepang. Semua surat kabar di Indonesia yang terbit di Indonesia, yang publish di Indonesia, harus berisi tujuan-tujuan Jepang saat Perang Asia Timur Raya, yang itu sih seperti propaganda itu. Jadi surat kabar saat pendudukan Jepang itu sangat-sangat dibatasi. Kebebasan pers saat itu juga dibatasi. Semua wartawan, semua media cetak itu harus pro terhadap pemerintah Jepang. Tidak boleh ada yang menentang pemerintah Jepang. Oke. Lanjut. Selanjutnya, tahap ketiga itu berarti waktu pasca kemerdekaan. Tepatnya saat Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Saat awal-awal kemerdekaan itu kondisi jurnalistik belum stabil karena waktu itu juga masih ada campur tangan negara asing dan Indonesia juga masih jadi rebutan negara asing ya. Surat kabar itu saat itu berfungsi sebagai penyemangat masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tentunya. Mempertahankan waktu itu kan sempat Indonesia berbentuk RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Itu kan berarti jurnalistik juga masih dibatasi, namun setelah Indonesia berbentuk menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dunia jurnalistik mulai bebas. Namun masalahnya lagi, kebebasan itu malah digunakan orang-orang yang berkepentingan sebagai sarana berpolitik. Nah itu mulai bergejolak ya itu. Tadinya terbatas, terus ketika dibebaskan malah menjadi tunggang seperti isinya itu politik gitu. Lah terus pada tanggal 1 Oktober 1958 itu puncaknya dianggap sebagai tanggal kematian kebebasan pers Indonesia. Banyak surat kabar yang tutup dan wartawan ditangkap. Jadi karena keterbatasan itu ya yang kira-kira tidak sesuai aturan yang dibuat oleh pemerintah, ya wartawan banyak yang ditangkapi gitu karena dianggap tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah masa Presiden Soeharto. Pada masa Presiden Soeharto ini juga terjadi mulai dibebaskan lagi. Jadi tidak ada aturan lagi mengenai jurnalistik.
Makanya, setiap orang yang memiliki modal dapat menerbitkan surat kabar tanpa syarat. Berarti semua orang, misalkan Rangga punya uang banyak, punya aset banyak, terus mau membuat sebuah media massa, misal koran atau apa, itu boleh tanpa syarat-syarat apapun. Nah, di situ pada masa itu wartawan juga bebas menyalurkan pendapatnya tanpa takut karena benar-benar tidak ada batasan. Karena tidak ada batasan itu, surat kabar di Indonesia, surat kabar yang terbit di Indonesia berlomba-lomba banyak-banyakan menerbitkan tulisan. Makanya pada peristiwa tersebut disebut sebagai perang pena. Perang pena itu berarti ya semua surat kabar di Indonesia itu nulis berita, nulis artikel itu sembarangan lah. Yang penting mereka banyak terbit, banyak penjualan, seperti itu. Jadi timbul fitnah juga di mana-mana. Lalu pada tahun 1966 itu mulai agak tidak terkontrol ya, makanya pemerintah membuat peraturan jurnalistik harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pemerintah juga mengeluarkan TAP MPRS nomor berapa itu? XII MPRS garing 1966. Oke. Masa reformasi. Bentar. Pada masa reformasi itu izin SIUPP itu dihapus, jadi jurnalistik berkembang secara pesat. SIUPP itu seperti apa ya, kayak izinnya lah, pembaruan izin. Jadi berkembang pesat dan tetap sesuai aturan dan mencakup seluruh kalangan masyarakat. Jadi sudah mulai benar ya di sini jurnalistik Indonesia itu sudah mulai ke arah yang lebih baik lah. Pada masa reformasi itu juga mulai banyak media massa lain selain media cetak, media TV itu mulai keluar media-media baru, radio, TV seperti itu ya. Oke, sudah. Ini nanti pertanyaan sekalian aja apa gimana, Kak Iwan? Nanti aja ya. Ya, nanti aja nggak apa-apa. Oke. Bagi adik-adik dipersiapkan aja dulu ya pertanyaan. Ya, kalau ada pertanyaan silakan dicatat dulu. Nanti barangkali saya atau Kak Iwan bisa menjawab. Ya nanti kita jawab. Oke. Oke. Materi yang kedua dari saya yaitu jurnalistik digital. Jurnalistik digital juga bisa disebut sebagai jurnalistik modern ya. Jurnalistik era belakangan lah. Era yang kalian biasa kenal. Oke. Ini ada beberapa karakteristik dari jurnalisme digital. Yang pertama, hypertekstualitas. Hypertekstualitas itu maksudnya itu satu berita bisa menyambung ke berita lain. Kalian pasti yang pernah membuka portal berita di internet, misalkan Detik atau liputan6.com atau Republika atau apalah, Kompas, itu nanti pasti bagian-bagian bawah ada kayak judul lain. Misalkan kalian baca judul, terus ada beritanya dibaca, terus nanti paling-paling bawah pasti ada rekomendasi berita lain. Nah, itu yang disebut sebagai hipertekstualitas. Seperti itu. Jadi, nge-link ke berita lain. Lalu, interaktivitas, itu salah tuh, tulisan saya. Interaktivitas, itu pembaca dapat merespon. Jadi,
saat kalian membaca berita, itu paling bawah biasanya, yang bawah itu ada kolom seperti komentar. Jadi kalian bisa mengkritik penulisan berita atau ada informasi yang kurang tepat, kalian membenarkan atau gimana, seperti itu. Interaktivitas itu ya, bukan interaktivitas. Lalu yang ketiga, multimedia. Multimedia itu penggunaan berbagai media. Selain media internet yang berupa tulisan semua, sekarang banyak orang yang menyampaikan berita melalui media lain seperti YouTube atau media sosial, bisa ya. Jadi sekarang berita itu sudah mudah diakses dari manapun. Non-linearitas, tidak selalu sesuai aturan. Ya, seperti yang kita tahu dalam menulis teks berita, ini teman-teman udah belajar kan ya, di SMP atau SMA, saya lupa. Jadi kan ada aturan tuh, harus misalkan satu paragraf harus minimal berapa kalimat. Dalam dunia jurnalistik digital itu seringkali tidak sesuai aturan seperti itu. Bisa saja dalam satu paragraf, bisa saja hanya terdiri dari satu kalimat. Karena alasannya sebagai untuk kenyamanan dalam membaca. Misalkan kalian membaca lewat gawai, lewat HP ya. Kalau kalian membaca terlalu kayaknya tulisannya, misalkan satu paragraf 10 kalimat, kayaknya kan baca lewat HP itu matanya kurang enak ya, terlalu padat-padat gitulah. Dalam dunia jurnalistik digital itu diperbolehkan satu paragraf satu kalimat, seperti itu. Ini si Rangga Raisen ada apa ya? Ada yang disampaikan? Nggak ada, Kak. Oh, nggak ada, kepencet ya? Ya kepencet sih. Oke, iya nggak apa-apa. Oke, selanjutnya. Karakteristik pembaca pada jurnalistik digital. Usia pembacanya itu rata-rata di bawah 30 tahun. Ya, usia-usia muda, terus sama anak-anak. Jadi, seringkali kita temui ya orang tua ada beberapa, namun orang di atas 30 tahun ada beberapa, namun kan jarang ya, lebih orang-orang yang berusia lebih biasanya lebih suka membaca melalui koran atau melalui majalah, seperti itu. Jadi usia pembaca dalam dunia jurnalistik digital itu rata-rata kurang dari 30 tahun. Oke. Lalu pembacanya itu tidak fanatik brand tertentu. Jadi kalau kita membaca berita secara manual melalui surat kabar, koran atau majalah, biasanya kan kita berlangganan. Jadi kita bisa dikatakan fanatik lah. Misalkan kita berlangganan koran Sindo News. Ya udah, berarti kita kan bacanya Sindo News, Sindo News. Jadi kalau ketika kita terbiasa membaca Sindo News, kita membaca koran lain, misalkan Suara Merdeka, itu kurang sesuai, karena kan setiap media massa, setiap surat kabar punya ciri khas sendiri dalam menampilkan berita-berita di dalamnya. Nah, kalau di digital, internet terutama, kita kan biasanya mencari beritanya, bukan mencari websitenya. Misalkan berita mengenai banjir, kita kan mesti ketik di Google banjir. Nah, nanti kan yang keluar dari berbagai web, dari berbagai surat kabar online, seperti itu. Lalu yang ketiga, biasanya pembaca membaca berita di internet itu secara scanning. Jadi kita membaca cuman cari-cari intinya saja, tidak semuanya dibaca, seperti itu. Lalu yang keempat, ingin selalu update informasi. Apapun informasinya, apapun kejadian yang ada di Indonesia lah terutama, kita pasti misalkan ada yang update misalkan tadi ya banjir di Jakarta. Kita langsung cari aja banjir di Jakarta, di
digital, di jurnalistik digital, di internet terutama ya, itu pasti akan jadi headline, maksudnya pasti banyak lah. Langsung kita cari hari ini banjir di Jakarta, seperti apa informasinya. Itu ada, jadi selalu update informasi. Mudah diupdate lah. Lalu yang terakhir, banyak diakses melalui mobile phone. Yes, itu apa? Kalau jurnalistik digital lewat di internet terutama ya, kita kan lebih enak memang lewat handphone ya. Jadi lebih fleksibel lah, mau dimanapun, kapanpun kita selalu memegang gawai, memegang handphone. Seperti itu ya. Itu karakteristik pembaca di era karakteristik pembaca jurnalistik digital, terutama internet. Oke, selanjutnya tantangan jurnalistik digital. Jurnalistik digital tadi kan udah banyak ya kita membahas. Nah ini tantangannya atau tantangan yang dihadapi oleh para penulis jurnalistik digital. Yang pertama adalah bersaing dengan media sosial. Seperti yang saya tadi katakan, berita sekarang sudah dapat diakses melalui apapun. Selain portal berita media online, di media sosial juga banyak berita. Misalkan Instagram, Twitter, itu kan malah berkembangnya sangat cepat sekali ya. Misalkan nih, kayak kemarin itu kan lagi heboh, itu ya pertandingan catur antara Grandmaster Iren sama siapa tuh? Bapak-bapak Dewa Kipas. Ya, Ya itu kan. Pak Dadang. Iya Pak Dadang. Kemarin kan itu happening banget ya. Iya Kak. Iya, lah itu kita dapat mendapatkan informasi mengenai itu tidak hanya di portal berita online, tapi di media sosial, di Twitter, di Instagram, di Facebook itu udah malah lebih cepat gitu loh. Misalkan ya selain itu, misalkan ada sebuah kecelakaan di jalan tol Trans Sumatera, itu malah lebih cepat di media sosial karena orang yang lewat itu biasanya ngevideo terus menuliskan kronologi orang yang yang ada di sekitar situ yang terlibat langsung, kadang juga ngevideo terus nanti di upload sendiri. Jadi jurnalistik digital itu tidak hanya melalui portal, tapi bersaing juga dengan media sosial seperti itu. Karena media sosial akan lebih update. Kalau di portal-portal berita kan tetap harus menulis, tetap harus ditulis dulu, tetap harus diedit dulu, tidak langsung publish seperti itu. Nah, lalu nih yang kedua, jurnalistik digital sekarang banyak menjadi penetrasi kepentingan politik. Jadi ya kadang juga ada oknum-oknum yang memanfaatkan portal-portal berita online sebagai sarana berpolitik. Lalu yang keempat, pemilik media terlibat dalam politik praktis dan kekuatan ekonomi. Ya seperti itu, maksudnya orang yang memiliki media itu fanatik, ya nggak bisa dibilang fanatik juga, ada kepentingan dalam dunia politik. Jadinya ya kurang netral lah, Jod, karena adanya oknum-oknum tersebut. Itu tantangan dari jurnalistik digital. Nah ini nih, ini yang penting untuk teman-teman siswa nih. Ini adalah tantangan jurnalistik di kalangan siswa. Yang pertama, minat siswa terhadap jurnalistik di Indonesia terutama ya, menurut kami itu masih kurang. Karena ya, coba nih saya tanya teman-teman yang ada di sini nih. Hari ini sudah membaca berapa berita atau mendengar berapa berita nih? Rangga, hari ini udah baca berita? Baca berita nggak ada Kak. Enggak ada. Tapi yang kayak Kakak bilang tadi kan kayak lomba catur tadi ada nengok. Oh ya. Lah ya itu maksudnya
siswa-siswa saat ini tuh masih kurang ya, kalaupun megang HP paling megangnya ya bukanya ya media sosial, Instagram, Twitter, Facebook, atau WhatsApp. Saya sendiri juga seperti itu. Jadi minat milenial, minat anak-anak muda sekarang terhadap dunia jurnalistik itu masih tergolong rendah. Lalu yang kedua, penguasaan kosakata yang masih terbatas. Yaitu wajar lah kalau siswa belum terlalu bisa mengeksplor kata-katanya. Saya sendiri juga kadang kalau nulis sesuatu, entah itu teks apapun, berita atau praktik dalam mengarang di kampus atau apa ya, kadang saya juga masih sulit kosakatanya. Makanya kunci penguasaan banyak kosakata ya banyak-banyak membaca juga. Lalu yang ketiga, sulit menentukan sudut pandang. Nah, sudut pandang ini bisa dikatakan gimana ya, maksudnya sesuatu yang menarik dari berita tersebut. Seperti itu. Lalu waktu belajar yang terbatas. Ya ini juga wajar ya, karena kedudukan posisi sekarang teman-teman masih menjadi siswa gitu. Tidak hanya belajar mengenai teks berita terus, teman-teman belajar materinya banyak, ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain. Nggak cuman mengenai jurnalistik. Makanya ini teman-teman yang bisa bergabung dalam Sikil, dalam KLS, dimanfaatkan yang semaksimal mungkin. Yang teman-teman ikut KLS dapatkan tidak didapatkan di sekolah ya. Yang jurnalistik, yang karya sastra itu terbatas. Jadi tidak semua siswa SMK Negeri 1 Pasaman juga mendapatkan materi ini. Nanti yang mendapatkan hanya teman-teman yang ikut dalam program KLS ini. Jadi dimanfaatkan sebaik mungkin. Oke, yang terakhir, tantangan jurnalistik bagi siswa adalah lingkungan yang kurang mendukung. Lingkungan yang kurang mendukung ya, misalkan kalian pengen nih mencari-cari berita, namun ada aja lah, misalkan ada yang ngomong, ngapain sih cari-cari berita, jadi wartawan apa enaknya gitu, misalkan aja. Lalu apa ya, nggak ada peristiwa yang terlalu booming di tempat kalian, tapi sebenarnya semua peristiwa juga bisa dijadikan berita kalau kalian pandai mencari sudut pandang. Tapi bukan berarti sudut pandang itu bisa dimelencengkan dari berita utamanya. Kalian pernah nonton SpongeBob nggak? Pernah ya, pasti ya. Kalian pernah nonton episode SpongeBob yang SpongeBob jadi jurnalistik, jadi wartawan. Terus buat berita, ada seorang pria nikah sama tiang listrik. Itu kan berarti bohong. Itu yang Patrick itu sih, yang Patrick nikah sama tiang listrik, sama tiang lampu. Ya kan itu berarti bohong, itu jangan seperti itu. Sudut pandang yang lain. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, kayaknya yang terakhir nih. Oh iya, yang terakhir, benar. Yang terakhir, kelebihan jurnalistik digital. Kelebihan jurnalistik digital itu tentunya murah. Murah karena misalkan kalian nulis berita nih, kalian nulis berita langsung dikirim ke penerbit, kan kalian tidak perlu menulis tangan terus ngirim ke penerbit lewat pos atau lewat apa, tapi kan kalian tinggal email. Ya kuota sih kuota, cuman kan nggak sebesar itu pengeluaran kuotanya. Jadi gitu. Jadi kalian nanti misalkan kalian nulis berita, diketik bukan ditulis lagi, diketik terus nanti dikirim ke portal-portal berita, misalkan ke Kompas, ke detik.com, liputan6.com, itu hanya menggunakan email tanpa perlu kalian ke kantor pos lalu mengirim tulisan kalian. Jadi bisa disimpulkan jurnalistik digital lebih murah. Lalu pembaca tidak terbatas, siapapun bisa mengakses portal berita digital. Siapapun yang memiliki kuota itu pasti bisa mengakses portal berita. Tidak seperti koran atau majalah, hanya orang-orang tertentu yang berlangganan yang dapat membaca berita ya. Lalu pilihan medianya banyak. Yaitu tadi,
pilihan medianya banyak. Di dalam ada berbagai macam portal berita, seperti yang saya sebutkan tadi, Kompas, Republika, Liputanam.com, Detik.com. Jadi banyak pilihan. Kalau kalian mau di media sosial ya nggak apa-apa juga, tapi tetap memperhatikan etika penulisannya. Nanti etika akan disampaikan oleh Kak Ikhwan. Lalu pembacanya terpantau. Misalkan nih kalian punya web sendiri untuk khusus mempublish atau menampilkan berita-berita yang terjadi di daerah kalian, misalkan berita Pasaman gitu. Khusus di situ kalian punya web sendiri, nanti kalian bisa mantau berapa pembaca yang membaca berita kalian, berbagai macam berita kalian. Usia-usianya pun terpantau, seperti tadi kan ada pembuktian bahwa usia pembaca rata-rata di bawah 30 tahun. Itu karena ada datanya, memang ada data dari orang-orang yang memang memiliki, yang mengelola web berita digital, seperti itu. Lalu, kelebihan yang terakhir, jurnalistik digital, bisa diakses di tempat dimanapun dan kapanpun, waktu dan tempat yang fleksibel. Mau kalian sedang tiduran, mau tidur, kalian bisa mengakses berita. Kalian sedang duduk, santai, sore-sore, bisa mengakses berita. Sambil makan mungkin, kalian mau mengakses berita, bisa. Kapanpun dan dimanapun. Oke, sudah materi mengenai sejarah dan jurnalistik digital. Untuk sesi selanjutnya saya kembalikan ke Kak Ikhwan Nurais. Silakan, Kak. Saya lanjutkan ya, karena acuan sudah selesai nih. Kayaknya dan adik-adik semuanya insya Allah paham ya. Suaranya terdengar nggak? Terdengar? Kurang jelas, Kak. Kurang jelas. Iya, kurang jelas. Suaranya terdengar nggak? Terdengar udah. Udah, Kak. Oke. Di sini saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Kak Gilang mengenai kode etik jurnalistik. Nah, mungkin bisa di-share screen-nya nanti. Jadi kalian ketahui kalau misalkan jurnalis ini itu kan sama kayak jadi wartawan. Nah, adik-adik semuanya nanti kita akan belajar bersama nih, bersama Kak Gilang sama Kak Rois ini untuk menjadi jurnalis sama wartawan. Ya, walaupun nggak profesional, tapi kita akan coba belajar secara profesional untuk menjadi wartawan ataupun jurnalis yang handal nanti. Oke, melanjutkan materi pertemuan kemarin dan tadi Kak Gilang. Sini saya coba mengajari adik-adik semuanya ya, kalau bisa dari awal kita sampaikan tadi sudah diingatkan ya untuk dicatat, karena ada sebuah pepatah bahasa Arab, Qayadul ilmi bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi tulisan inilah yang menjadi urgensi dari teman-teman, pentingnya untuk mencatat. Oke, bisa ditampilkan Kak Gilang. Wartawan itu sebelum saya juga yang menampilkan. Kak Iwan pakai handphone ya? Iya, pakai handphone ini. Oh, itu sebentar belum saya unduh. Sebentar, mohon maaf ya, agak lama. Oke, lanjut aja ya. Jadi untuk mempersingkat waktu juga, ini wartawan itu sebuah profesi pekerjaan yang mana adik-adik itu coba untuk mempelajari dari SMK. Ya, walaupun nanti nggak habis lulus kan bisa dapat ilmu nih. Nah, ketika dulu saya SMK itu diajarin sama Kak Gilang sama Kak Rois nih tentang jurnalis. Nah, siapa tahu bisa mempraktekkan nanti ketika sudah lulus SMK atau melanjutkan kuliahnya
di UNES ataupun di tempatnya Kak Rois ini di Yogyakarta. Gitu ya. Jadi punya bekal lah setidaknya. Walaupun untuk saat ini katanya untuk apa sih untuk belajar ikut apa jurnalistik kayak gini. Nah, insya Allah adik-adik akan merasakan nantinya di kemudian hari. Ini Kak Rois percaya untuk ini semua. Nah, dalam membekali ini kita akan mempelajari beberapa materi-materi. Yang pertama itu nanti ada kayak pengertiannya apa sih yang dimaksud dengan kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik ini kita singkat dengan KEJ ya. Nah, nanti kalau misalkan dengar kata KEJ itu berarti kode etik jurnalistik. Nah, bisa dipahamin ya. Oke. Dan menjadi seorang wartawan nanti jurnalisnya itu tidaklah semudah membalikkan telapak kaki. Telapak kaki susah ya dibalikin ya ke atas ya. Nanti juga dibalik nanti ya. Tidak memudahkan, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi perlu proses yang lumayan untuk menjadi jurnalis, dan siapa tahu kedepannya juga adik-adik bisa tayang nih di TV mana, di TVRI, TV One, Metro TV, atau Kompas TV, atau di mana lagi ya, yang sebuah media-media berita terkenal di Indonesia. Siapa tahu nanti semoga Kak Rois dan Kak Gilang mendoakan semuanya bisa terjadi itu kepada adik-adik yang mengikuti KLS di peminatan jurnalistik ini. Oke. Apa ya? Nah, kode etik jurnalistik ini sebenarnya banyak sekali loh artinya. Kode etik, yang apa yang dimaksud dengan kode etik kan kayak tata krama, tata cara atau ketentuan dalam menulis jurnalistik. Nah, kemarin itu sudah disampaikan untuk dasarnya, tapi ini untuk kode etiknya itu diartikan sebagai landasan moral bagi wartawan atau jurnalis yang berisikan kaidah penuntun serta memberikan arah kepada tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tentang apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh wartawan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Jadi ada nih wartawan yang senonoh tiba-tiba meliput berita yang tidak yang bohong, kayak tadi contohnya SpongeBob membuat berita yang hoax. Nah, itu ada kayak kode etiknya, peraturannya yang ada harus ketahui dan waspadai. Karena kenapa? Kalau membuat asal berita itu nanti bisa jadi kasus nantinya. Nah, jangan sampai nanti adik-adik semuanya buat berita tiba-tiba ada kasus sih. Nah, yang disalahkan siapa? Nanti kita berdua mesti gitu loh. Jadi siapa sih yang ngajarin kayak gitu kok? Kak, ya, izin bertanya Kak. Oke. Kalau di dalam jurnalis itu ada juga kayak hak ciptanya gitu. Hak cipta gimana nih? Gimana ya? Kan tadi tuh ada dijelasin sama Kak Gilang kan kayak nulis-nulis karya gitu. Ya, jadi untuk hak cipta itu kan sama kayak kita nulis sebuah buku atau karya sastra. Jadi kita dilindungi oleh hak cipta itu sendiri. Tapi ini kode etik ini itu kayak peraturan yang harus kita jaga atau kita hindari. Ada hal-hal beberapa yang harus dihindari nantinya, seperti itu. Untuk kode etik ini maksudnya. Jadi tidak wena-wena menulis sebuah berita gitu. Oke. Nah, kita lanjut ya untuk perjalanan atau sejarah dari kode etik ini sendiri. Ini sebenarnya ada di PowerPoint, tapi lagi di download ya. Kode etiknya ini sejarah pertama kali itu diciptakan ketika zamannya Pak Soekarno. Itu tahun 1955. Nah, adik-adik masih di mana nggak tahu ya, sama saya juga. Nah, jadi udah lama ya ternyata. Jadi
zamannya Pak Soekarno, sekarang sudah presiden yang keberapa nih? Ayo, ketujuh ya? Nah, udah lama banget berarti dari Pak Soekarno, ada Pak Soeharto, ada Pak Habibie, ada Gus Dur, ada Megawati, ada SBY, dan terakhir Pak Jokowi. Nah, itu kan udah lama banget ternyata perjalanannya diciptakannya. Terakhir itu dirubah pada zamannya Pak SBY, presidennya SBY. Nah, 2006. Nah, adik-adik umur berapa nih 2006? Ayo. Jadi masih kecil ya kayaknya ya. Nah, itu terakhir dirubah itu. Itu terakhir dirubah kode etik peraturan itu dirubah sampai sekarang. Nah, dari dulu itu ada 7 pasal nih, itu 7 pasal. Zamannya Pak Soekarno sama Soeharto. Nah, ketika Soekarno pengen lengser, itu pengen digantikan oleh Pak Habibie, itu dikurangi cuma 4 ditambah jadi 17 pasal. Nah, 17 pasal ketika zamannya Pak SBY itu malah dikurangi 6 pasal. Jadi sekarang itu menjadi 11 pasal. Nah, jadi 11 pasal inilah yang adik-adik harus, ya nggak harus dihafal sih, cuma ketika ya diketahui saja cukup, atau ketika mau nulis berita jangan sampai ini 11 pasal ini kena kita. Nah, kalau kena kan nanti bahaya ya hukumannya. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu sejarah. Sebenarnya sejarah, kalau yang dikatakan tadi Kak Gilang itu udah rinci banget deh, dari Presiden Soekarno, bagaimana jurnalis dulu ditulis oleh tangan. Coba bayangin kalau dulu ada adik hidup tulis tangan nih, terus tiba-tiba dikirim sama pos, nyampainya itu sebulan kemudian. Nah, beritanya basi ya, jadi nggak ketertarik lagi. Udah sebulan yang lalu nih, jadi males aku baca beritanya, kayak gitu. Dan itulah yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia zaman dahulu. Nah, kalau sekarang ada adik kirim berita di Jakarta, dari Pasaman ke Jakarta, modal 1 menit cukup, jadi besok langsung diterbitkan. Nah, itu yang menjadi spesial pada zaman sekarang. Nah, adik-adik masa nggak mau sih memberikan kayak gitu. Terus kelebihan juga nanti ketika mengikuti kelas ini, kakak kasih tahu ya bocorannya ya sedikit. Nanti adik-adik bisa belajar menulis berita di di sebuah channel berita Kompas. Kalau adik-adik tahu Kompas, nah itu bisa mengirimkan berita di situ. Nah, untuk coba slide ke-7 Kak Gilang. Pertama itu kode etik ini didirikan di daerah Perapat, Sumatera Utara. Nah, kira-kira jauh ya dari Sumatera Barat ya, dari Pasaman jauh ya, atau enggak ke Sumatera Utara nih. Nah, itu pertama kali dilakukan. Lalu yang kedua dekat ya kayaknya ya dari Pasaman ya. Terus sampai Kongres ke-17 itu setiap berapa tahun sekali ya, saya lupa, itu berganti kota. Ada yang di Manado pada tahun 83, kemudian di tahun 88 itu ada di Samarinda, kemudian lanjut ke 19 itu di tahun ke-93 itu ada di mana? Lampung, masih di Sumatera. Kemudian tahun 94 masih di Batam. Nah, lanjut pada tahun ke berapa ini? 94 tadi terakhir ya. Pada tahun 2003 itu yang Kongres ke-21 itu di Palangkaraya, Kalimantan Selatan. Nah, sampai terakhir 2006 itu belum dilaksanakan, tapi dari 2006 sampai sekarang itulah yang diketahui, yang dipakai untuk kode etiknya nanti. Nah, itu ya untuk kode etik dari jurnalistik itu tertera dalam SK Surat Keputusan nomor 03 SKDP 3 tahun 2006. Nah, itu ada 11 pasal dan penafsirannya. Oke, untuk penafsirannya nanti dijelaskan setelah ini. Untuk selanjutnya, untuk jenis
komunikasi ini kayak masih belum deh. Masih pertemuan yang lalu nih, belum saya hapus slide-nya. Untuk selanjutnya ini, nah, isi surat keputusannya, kode etiknya. Pasal pertama, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat. Nah, independen memberikan fakta. Intinya pasal 1 itu untuk wartawan itu harus sesuai fakta, nggak boleh hoax. Nah, kalau misalnya ada berita yang hoax itu jangan langsung dipercaya wartawannya kayak gitu. Dicari tahu dulu. Nah, lanjut pasal kedua coba Kak Gilang. Pasal kedua itu dijelaskan wartawan menempuh cara-cara yang profesional. Nah, cara-cara profesional itu apa? Itu yang ada A, B, C, D, H, sampai H. Itu cara-cara yang profesional. Jadi kita tidak boleh menyuap, tidak boleh ngasih duit, nggak boleh meniru, nggak boleh mengasih gambar yang tidak gitu kan. Terus beritanya tidak jelas sumbernya atau menghormati hak privasi, misalkan menunjukkan data pribadi, misalkan telah terjadi kemalingan yang mana maling ini bernama Rangga kelas 10 SMK Negeri 1 Pasaman. Nah, misalkan kayak gitu. Itu nggak boleh itu sebenarnya. Cukup inisial aja. Misalnya yang udah mencari itu NR atau RA, Rangga gitu kan. Misalkan kayak gitu. Jadi hanya inisial aja, tidak boleh menunjukkan data pribadi atau hak privasi orang itu sendiri. Oke, jelas ya sampai sini ya. Kemudian pasal ketiga, keempat. Ini bunyinya pasal ketiga itu Indonesia menguji informasi. Nah, menghakimi fakta dan tidak mencampurkan fakta dan opini. Jadi antara fakta dan opini ada pemikiran dan peristiwa yang terjadi itu tidak boleh dicampurkan kayak gitu. Ya peristiwa-peristiwa, ya opini, pemikiran tidak boleh kita campurkan seperti itu. Oke, pasal selanjutnya itu pasal keempat. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Sebenarnya berita-berita negatif kayak gitu nggak boleh. Ini udah ada SK-nya. Nah, SK-nya ini diturunkan oleh Presiden langsung ya, ketika zaman SBY lalu. Jadi nggak boleh kita membuat berita-berita yang bohong, hoax, yang kita sebarkan dengan luas. Terus pasal 5 juga tidak menyiarkan identitas korban. Nah, misalkan terjadi kemalingan tadi di salah satu rumahnya itu miliki misalkan milik siapa nih yang ada di sini, milik si Fajar misalkan, rumahnya itu Fajar berusia ini, beralamat ini, kerjaannya ini secara detail. Tidak boleh itu sebenarnya untuk menyebutkan identitas korban. Nah, tertuang dalam pasal 5. Untuk penafsirannya bisa dibaca sendiri ya, dibaca sendiri nanti. Insya Allah kakak akan share materinya. Terus pasal ke berapa nih? 6 ya. Pasal ke-6 itu tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Nah, misalkan tadi kita seorang wartawan, kita dikasih duit, tidak boleh itu karena untuk suap kan biar biar bagus beritanya, biar tidak boleh menjelek-jelekkan, harus memperbagus beritanya, kayak gitu kan nggak boleh itu sebenarnya. Pasal 6. Lanjut untuk pasal 7 nih. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber. Jadi wartawan itu punya hak tolaknya. Jadi ketika narasumber yang kita wawancarai tidak bersedia, misalkan nih Kak Gilang saya wawancarai, kok ternyata Kak Gilang nggak bersedia, saya bisa menolak hak tolak itu. Nah, kayak gitu ya. Lanjut untuk pasal 8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka. Misalkan siapa ya di sini ya? Saya contohkan ya. Yang enggak si Reno deh. Misalkan Reno membuat berita dengan prasangka doang. Tiba-tiba aku kayaknya ada sangka rumah itu dibobol oleh maling, tapi nggak tahu nyatanya benar nggak faktanya. Itu nggak boleh sebenarnya. Apalagi menyinggung perbedaan agama, ras, atau warna kulit. Tiba-tiba antara suku Batak dengan suku
Minang diadu itu, nah itu nggak boleh itu sebenarnya. Dan apa namanya di pasal 8 tertera ya. Jadi jangan sampai adik-adik nanti menyampaikan seperti itu. Oke, lanjut pasal ke-9, menghormati hak narasumber dengan kehidupan pribadinya, balik kepentingan publik. Jadi untuk kita senantiasa menjaga kehormatan dari narasumber yang kita wawancarai. Misalkan tadi Kak Gilang saya wawancarai, kok apa namanya tidak boleh kita menjatuhkan harta martabat pribadinya kayak gitu. Kecuali untuk kepentingan publik boleh. Pasal ke-10 juga menyebutkan seperti itu, mencabut dan meralat bisa memperbaiki ketika ada yang tipe. Biasanya kan kalau zaman sekarang banyak tipe-tipe nih, sebelum dipublis kita boleh untuk memperbaiki beritanya. Oke, pasal terakhir. Ini wartawan melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Jadi untuk hak jawab itu ya bisalah dimiliki oleh seorang wartawan kita, jurnalis di Indonesia. Mungkin itu 11 pasal yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk jelasnya bisa minta ya bisa saya kasih materinya. Terakhir, kita akan membahas beberapa organisasi. Ada organisasi kumpulan jurnalis nih. Siapa tahu nanti adik-adik semuanya bisa bergabung dalam salah satu jurnalis ini ataupun banyak jurnalis. Di situ ada berapa jurnalis ya? Ada 29 organisasi, lembaga tentang jurnalis atau wartawan di Indonesia ini. Itu banyak sekali, ada yang namanya aliansi jurnalis independen, ada aliansi wartawan independen, ada yang asosiasi televisi swasta dan sebagainya, jurnalistik, ada himpunan penulis dan wartawan Indonesia HIPWI yang didirikan oleh Hermawan itu kan banyak sekali ternyata, ikatan jurnalis televisi Indonesia, ada yang ikatan pers, ada yang komite wartawan, banyak sekali sampai nanti terakhir itu ada perserikatannya, ada komite persatuan jurnalis wartawan nasional kayak gitu, terus serikat penerbit surat kabar ada juga. Nah itu semuanya saya sampaikan nih ke adik-adik semuanya untuk pengetahuan saja. Siapa tahu nanti bisa bergabung dalam salah satu organisasi atau lembaga wartawan ini nanti ketika sudah lulus dan berkecimpung di dalamnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita lanjut pekan minggu akan datang dengan pembahasan yang lebih menarik lagi nih, biar lebih paham lagi apa yang dimaksud dengan jurnalistik itu sendiri. Oke, syukran jazilan. Ada yang pertanyakan, monggo kepada Kak Gilang atau Kak Rois, saya persilahkan. Pokoknya adik-adik jangan sampai diam saja ketika tidak tahu, karena untuk bekal itu nanti. Dan insya Allah pada pertemuan keberapa Kak Gilang kita akan praktekin? Ke-6 ya, ke-7 ya? Iya, kurang lebih sih. Kurang lebih. Ya, kurang lebih. Oke, kurang lebih pertemuan ke segitu kita akan praktek cara membuatnya, menulis berita bagaimana. Oh ya, Kak Gilang kan dari bahasa Indonesia, saya dari bahasa Arab. Mungkin bisa saya translate ke Arab, saya ajarin kalau mau teman-teman semuanya. Mantap. Seperti itu. Menulis bahasa Arab lagi, berita bahasa Arab juga berbeda ya. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Waktu dan media saya kembalikan ke Kak Gilang nih, sama teman-teman semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lihat tadi ada yang raise hand nih, siapa nih? Ada Kak. Oh iya, Muhammad Ardi. Ya, silakan. Ya, izin bertanya Kak, jika seandainya jurnalis itu melanggar salah satu kode etik jurnalistik, maka apa pengaruhnya bagi jurnalis tersebut? Oke. Oh. Ya, kalau saya jawab dulu, ketika ada yang kurang ditambahkan Kak Gilang. Ya, Oke. Ya. Jadi ketika salah satu ada wartawan atau jurnalis yang melanggar kode etiknya ini, untuk hukuman sih mesti ada. Ada yang pernah saya temui ketika jurnalis ini melanggar, dia namanya itu langsung di blacklist dari perkumpulannya itu, langsung dikeluarkan kayak gitu.
ada kasus kayak gitu, ada wartawan yang malah dibully. Nah, terus banyak nih reporter juga atau wartawan yang kita saksikan di dunia internet itu malah dapat kasus kan. Nah, itu dibully juga bisa, terus dicabut dari hak kerja dari jurnalistiknya itu, jurnalis atau wartawan yang ada di Indonesia itu. Mungkin itu yang saya temuin ya. Mungkin Kak Gilang bisa menambahkan ya. Ya, seperti yang dikatakan Kak Iwan tadi, setiap orang yang melanggar peraturan otomatis ya ada Ya, konsekuensinya ya, punishment. ada hukumannya. Namun kan dalam dunia jurnalistik juga ada organisasi yang namanya Dewan Pers, itu nanti bisa membantu proses hukuman tersebut, apakah memang seorang wartawan itu melanggar secara sengaja ataupun tidak. Nanti ada timnya sendiri yang akan membantu seorang wartawan yang salah tadi. Tapi namun tetap ya itu tetap ada punishment-nya, tetap ada hukumnya seperti itu. Ada lagi? Masih ada Kak. Pertanyaan keduanya, bagaimana sih cara kita menumbuhkan minat baca remaja pada era revolusi 4.0 ini? Kan saingannya banyak itu, seperti sosial media, game, bahkan terkadang remaja tidak mengacuhkan apa itu berita yang terjadi pada saat sekarang ini, sehingga mereka tuh keterbelakangan. Jadi apa sih, bagaimana sih cara menimbulkan minat baca remaja pada era tersebut? Oke. Cara menumbuhkan minat baca siswa, cara menumbuhkan minat baca seseorang itu ya sebenarnya tidak ada tips tertentu ya. Mungkin nanti Kak Ivan sebagai seorang penulis bisa coba tapi kalau menurut saya sih hal-hal seperti itu tumbuh dari diri sendiri. Kalau saya sendiri, misalkan nih, gimana cara saya menumbuhkan minat baca berita? Ya saya mencoba pertama-tama ya media sosial nggak apa-apa lah. Pertama kita mulai dari yang kita familiar dulu, yang kita nyaman dulu. Kita mulai mencari berita di media sosial, misalkan kan biasanya kadang ada tuh kayak berita di media sosial yang hanya lingkungan daerah tempat kita. Misalkan kalau di tempat saya ada namanya Kabar Pemalang ya. Berarti di media sosial itu nanti kita coba mulai baca kan. Kalau di media sosial biasanya ringan lah, bahasanya ringan. Nanti kalau dikiranya di media sosial kita sudah cukup sering, cukup nyaman, cukup suka, nanti kita baru mencoba ke portal berita yang lain, misalkan koran, misalkan atau itu web-web berita seperti itu. Pokoknya kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu untuk menumbuhkan rasa ingin tahu kita. Ya, Kak Iwan, barangkali ada yang ingin ditambahkan? Ya. Saya coba tambahkan ya. Coba ini Kak siapa nih? Adik DRD ya. Siapa yang bertanya tadi? Ya, Muhammad Ardi Fajar. Ya, Ardi. Enggak dia aja sih. Adik-adik semuanya. Saya tanya ya. Jujur ya. Jadi kebanyakan kalian membuka gadget itu apa? Aplikasi kah? Atau website? Atau apa ya? Ya itulah pokoknya dua itu. Google atau fiturnya. Kebanyakan buka apa? Keseringan. Selain Aplikasi, WA. Kak. Aplikasi Selain WA. seperti Twitter, Kak, dapat aplikasi seperti Twitter, kemudian Instagram. Tapi itu Kak, ingin melihat info-info terkini Kak, seperti kurs di Indonesia, seperti info-info di Bank Indonesia, karena itu juga terkait dengan jurusan saya Kak. Gimana? Kan kakak tanya tadi apa aja sih aplikasi yang sering dibuka di handphone. Kalau saya itu sih Kak, aplikasi yang sering dibuka itu selain WhatsApp seperti Twitter, Instagram, itu aja sih Kak. Oke. Jadi saya ambil kesimpulan ada adik semuanya lebih suka ke aplikasi sosmed ya. Instagram, Telegram. Ya kalau memakai Telegram ya.
Kalau enggak Instagram, Facebook ataupun Twitter, ya kan? Oke, kita ambil contoh. Untuk menumbuhkan sebuah minat membaca ya, bukan menulis ya. Ini coba follow akun IG-nya Indozone ataupun Makassar apa gitu. Coba itu kan isinya berita-berita semua. Nah, dari situ adik-adik akan coba berusaha untuk menumbuhkan ada rasa untuk meningkatkan rasa membaca nantinya. Dengan muncul insya Allah di beranda adik-adik semuanya setiap hari ada aja berita yang muncul dari akun Instagram itu. Lalu kalau misalkan buka Twitter, klik aja hashtag yang terbanyak gitu. Itu akan penasaran nanti. Oh, ternyata hashtagnya catur. Dan banyak banget berita-berita catur di Twitter itu bakal kerasa nanti tiba-tiba diarahkan ke sebuah link website. Nah, jadi kepo kan membaca. Nah, mungkin apa yang ada pakai sosial media itu dimanfaatkan aja. Kalau misalkan belum biasa membaca di website, di komputer atau di laptop kayak gitu. Ya di Instagram akun-akun berita itu diikuti aja. Insya Allah akan muncul setiap harinya dan membuat adik-adik meningkatkan semangat membaca kayak gitu. Kalau sendiri nggak yakin nggak mau membaca. Misalkan ada berita hangat lomba persahabatan catur kemarin kan banyak banget tuh berita sekarang lagi booming. Mungkin kayak nggak kepo itu klik tiba-tiba loh kok beritanya kayak gini, tiba-tiba klik lagi loh kok beda. Nah kayak gitu kan nggak yakin, nggak penasaran adik-adik semuanya dan nggak sadar itu akan meningkatkan minat baca. Beda nanti ketika meningkatkan semangat untuk menulis, beda lagi caranya. Nah, itu yang saya rasakan ya, adik-adik. Boleh ditiru, coba. Diikutilah akunnya. Kalau nggak percaya ya. Tuh. Misalnya ini emang meningkatkan minat itu tergantung pribadi. Benar kata Kak Gilang tadi. Kalau misalkan kita nggak memulai dari pribadi, itu nggak bisa meningkatkan minat. Walaupun kita sepintar apapun di sekolah, itu kalau dari minat, aku kurang suka membaca. Udahlah, bahkan males-males, bakal nggak ada peningkatan membaca. Menulis juga bisa lain waktu bisa sharing lah untuk menulis karena saya lebih suka menulis sih. Membaca juga suka, tapi kan lebih ke arah nulis. Ya itu mungkin, monggo ada adik yang lainnya bisa bertanya. Yang cewek nih atau siapa ya? Ya ada yang ditanyakan lagi silakan. Ya. Kak masih ada Kak. Oh iya silakan Ardi. Pertanyaan ketiga, kan pada masa era Soeharto munculnya kebebasan dalam jurnalistik atau menulis berita, sehingga muncul fitnah-fitnah dalam berita. Jadi, apa aja sih peran fungsi pemerintah pada saat itu selain menetapkan ketetapan MPR? Oh, peran pemerintah dalam itu ya, Dalam tas munculnya fitnah-fitnah itu. mencegah itu. Ya otomatis karena adanya peraturan, karena adanya TAP MPR nomor berapa tadi lupa. Itu ya otomatis pemerintah mulai gimana ya bahasanya, kayak mengetatkan mengenai membatasi pemberitaan yang ada di media, surat kabar atau jadi setiap berita yang publish itu mungkin ada tim khususnya, kalau tim khusus yang mengawasi. Jadi mengecek dulu nanti dari setiap penerbit mungkin ada tim khusus yang mengecek apakah ini sesuai kaidah atau belum, nanti laporan ke pemerintah. Seperti itu mungkin ya. Jadi adanya pengawasan lah, intinya adanya pengawasan lebih mengenai berita-berita yang tersebar di masyarakat. Udah sih seperti itu. Itu saya rasa sampai saat ini pun juga masih kayak gitu Kak Gilang. Jadi ketika mau publish sebuah karya atau jurnalis itu susah kali emang ada pengawasan kayak gitu. Dari peristiwa itu
mungkin. Jadi kan trauma. Peran dari pemerintah kita. Ya, makanya karena di waktu-waktu saat tadi kan saya jelaskan ada kalanya saat itu bebas sekali, bebasnya. Kan itu terjadi banyak sekali berita-berita yang sembarangan penulisannya, terjadi banyak fitnah. Makanya dari situ pemerintah mulai membatasi dan mengawasi segala bentuk berita atau kegiatan jurnalistik yang publish di pemerintah, di masyarakat, seperti itu. Ya, Kak. Oke. Ada lagi? Ada, Kak. Oke, lanjut. Ya, silakan. Pertanyaannya kan seperti yang Kak bilang tadi, membaca berita di media digital lebih bagus. Nah, jadi Kak, kan setiap media yang diciptakan pasti ada nih fungsinya. Penasaran juga sih, apa sih fungsi media cetak diciptakan oleh jurnalistik itu untuk sebagai media berita gitu. Oke. Apa kelebihannya? Oke. Berarti intinya kelebihan kekurangan media cetak sama digital ya, intinya seperti itu ya, saya singkat aja. Kalau media cetak itu lebih apa ya, kelebihannya lebih enak dibaca sih kalau menurut saya, lebih nyaman di mata ya, terutama maksudnya ketika kita membaca tulisan print out buku atau apa, itu jika dalam waktu lama itu akan lebih nyaman ketimbang kita membaca di handphone atau di laptop secara terus, maksudnya dalam waktu yang cukup lama. Kalau di handphone atau di laptop itu pasti kita juga akan pegel juga matanya kan. Lalu biasanya orang yang membaca media cetak kebanyakan orang yang kurang familiar dengan gawai atau internet seperti itu. Biasanya orang-orang yang mohon maaf sudah sepuh, sudah berusia lebih dari 40 tahun itu akan lebih suka media cetak. Seperti itu. Oh, ini udah ada pemberitahuan dari Sikil akan habis nih 2 menit lagi nih, gimana nih? Iya Kak, iya Kak. Iya. Oke, berarti kita tutup ya. Oke. Makasih atas waktunya adik-adik semuanya. Karena ini mau ditutup, semoga tidak menghentikan semangat adik-adik semuanya dalam mempelajari jurnalistik ini. Kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih oleh Kak Gilang dan adik-adik semuanya, dan saya sendiri karena sudah meluangkan waktu. Salam literasi. Kita semangat untuk membaca dan menulis sebuah berita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami. Dan saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kak infonya, ilmunya. Oke. Ya, bisa live ya, nggak apa-apa. Bertemu kembali ya nanti. Ya, Kak. Oke Kak. Oh ya, tolong pertemuan yang akan datang teman-temannya yang jurnalistik biar rame loh. Masa pertemuan Di screenshot dulu Kak Gilang. Oke. Ini nggak ada yang nyalain kamera. Iya, kameranya tolong. Lupa saya. Oke. 1, Fauzia. Oke. Siap ya. Screenshot biasa aja sekali. 1, 2. Udah. Ini. Wah, ya udah. Terima kasih buat hari ini. Tolong nanti pertemuan depan yang lain diajakin lagi ya. Oke. Sekian dari kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.